Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadah bihudah wa ba'd. Fa ya ayyuhat talibat siswi SMP SMA PKBM Abu Dzar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan tentang bahasa Arab yang pekan lalu sudah kita bahas. Keutamaan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian bisa memahaminya, bisa mentadabburi maknanya. Kemudian tidak hanya di situ, kita juga wajib untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah dibahas juga, Al-Lughah Al-Arabiyyah Syiarul Islam wa Ahlihi. Bahasa Arab itu adalah syiarnya agama Islam dan umat Islam. Kebanggaan agama Islam dan umat Islam itu sendiri. Maka kalau kita melihat sejarah para ulama kita, bahkan yang bukan orang Arab sekalipun, mereka sangat giat, sangat semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian keutamaan bahasa Arab, selain bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa juga kita harus belajar? Karena kalau kita memahami bahasa Arab, bisa mentadabburi makna dari ayat-ayat tersebut. Banyak riwayat yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah di dalam penjelasan tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah manusia itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Padahal tadabbur Al-Qur'an itu adalah sesuatu hal yang sangat wajib ya bagi setiap muslim. Ataukah di dalam hati mereka itu ada kunci yang mengunci hati mereka sehingga tidak bisa mentadabburi Al-Quran? Nah, salah satu riwayat kisah yang masyhur adalah riwayat salah seorang at-tabi'in, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana taubatnya beliau setelah mendengar satu ayat dari ayat Al-Quran, karena beliau adalah orang Arab dan kemudian mempelajari bahasa Arab, faham bahasa Arab, sehingga begitu mendengar satu bacaan ayat Al-Quran dibacakan, langsung mengena, langsung masuk ke dalam hati beliau, meresap dalam hati beliau, sehingga beliau bertobat. Nah, riwayatnya masyhur bahwa beliau itu dahulu suka merompak ya, kalau ada kafilah atau rombongan dagang atau musafir. Nah, ini biasa sering dicegat oleh beliau, kemudian diambil hartanya, dirampas, qati'ut thariq ya. Kalau bahasa zaman sekarang begal atau jambret kayak gitu ya. Nah, ini riwayatnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad suatu hari ingin mendatangi rumah seorang wanita yang disukai oleh beliau. Mungkin ingin mencari tahu tentang wanita tersebut, atau di dalam riwayat lain juga disebutkan ingin merampok, ingin merampas
harta benda yang ada di rumah tersebut. Kemudian dari rumah tersebut beliau mendengar ada seseorang sedang membaca Al-Quran, dan sampailah bacaan tersebut pada surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ketika ingin masuk ke rumah seorang wanita ini, mendengar ayat ini dibacakan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum datang bagi orang-orang yang beriman waktunya supaya hati-hati mereka itu khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk untuk mendengarkan wa ma nazala minal haqq, kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah hati-hati orang-orang yang beriman tersebut seperti hatinya atau hati-hatinya orang-orang ahlul kitab dari kalangan al-Yahud dan an-Nasara, orang-orang ahlul kitab. Min qablu, sebelum adanya Al-Qur'an, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ketika panjang masa berlalu, waktu berlalu, maka hati mereka menjadi keras, menjadi rusak. Mereka melupakan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi mereka berupa ajaran-ajaran kebenaran. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari ahlul kitab tersebut fasik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad, beliau memahami bahasa Arab. Wahai para talibat, siswi PKBM, SMP, SMA Abu Dzar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendengar ayat ini, langsung masuk ke dalam hati beliau. Kenapa? Beliau adalah orang yang beriman, orang Islam. Kenapa hatinya itu tidak digunakan untuk tunduk, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Malah beliau selama itu melakukan maksiat, ya, merampas hak orang lain, ya, mengambil harta orang lain tanpa hak, memaksa, ya kan, yang namanya begal itu kan begitu kan, istilahnya tukang palak ya kalau bahasa kitanya, rampas harta orang lain tanpa dibenarkan dan tidak segan-segan untuk melukai juga. Ini adalah perbuatan yang zalim. Selama ini tubuh beliau, jasad beliau, hati beliau ya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah turun Al-Qur'an. Seharusnya hati setiap orang beriman itu sudah tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sempurna agama Islam. Tetapi masih ada seseorang yang tidak tunduk untuk berzikir kepada Allah, untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ajaran agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad menangis setelah mendengarkan ayat tersebut dibacakan. Dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah kepada beliau.
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah seorang muslim, akan tetapi sebelumnya belum banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika turun ayat tersebut, ketika mendengar ayat tersebut, baru di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati beliau. Dan memang ada waktu-waktunya kita disukai untuk mendengarkan bacaan ayat Al-Quran supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran maknanya. Dan salah satu hal yang membantu supaya kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran tersebut adalah mempelajari bahasa Arab tersebut, ya. Maka sangat penting wahai thalibat, siswi KBM Abu Dzar, SMP SMA Abu Dzar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu bersemangat mempelajari bahasa Arab dan mentadabburi Al-Quran. Nah, setelah itu Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad menangis, kemudian berkata, "Bala ya Rabb, tentu sudah ya Allah." Setelah mendengar ayat tersebut, tentu sudah datang waktunya, dan hati ini sudah tunduk, khusyuk untuk berzikir kepada Engkau ya Allah, dan mendengarkan, menerima, mentadabburi setiap ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat, makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, setelah itu beliau menangis dan tidak jadi untuk melakukan perbuatan maksiat yang tadinya sudah diniatkan oleh beliau. Nah, setelah itu beliau berazam untuk hijrah ke Makkah. Setelah ini saya berazam untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk tinggal di Makkah, al-mujawir baitallah, mujawir baitillah, hidup berdampingan, bertetangga dengan rumah Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya beliau di sana di kota Makkah. Dan setelah itu serius, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi ulama yang besar dari kalangan tabi'in. Kemudian banyak para penuntut ilmu syar'i datang ke Mekah untuk belajar, khusus kepada beliau Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Dan banyak kalau kita buka kitab tafsir, banyak kita temukan riwayat-riwayat penjelasan tentang ayat-ayat dari beliau rahimahullah ta'ala. Maka oleh karena itu para talibat, siswi SMP SMA PKBM Abu Dzar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun kita harus tetap selalu bersemangat mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian matan, ya. Ustaz, susah Ustaz, matan dihafal Ustaz. Itu adalah tantangan kita para siswi untuk menghafal. Namanya belajar, menuntut ilmu, pasti ada tantangannya. Maka kita harus bersabar juga, membutuhkan waktu yang panjang untuk menghafalnya. Walaupun kita mungkin belum tahu artinya, tidak apa-apa. Nanti kita bisa tahu artinya setelah kita menghafalnya, kita membaca sendiri. Seperti itu. Dan banyak riwayat ya, selain riwayat Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad ini, setelah itu beliau tinggal di Makkah sampai wafatnya. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat bagi beliau untuk belajar. Karena beliau taubat itu setelah berlalu usianya, yang usia keemasannya untuk belajar telah berlalu, ya. Akan tetapi beliau tidak putus asa, tetap bersemangat untuk belajar.
apalagi para talibat semua masih di dalam usia sekolah, Masya Allah harus tetap semangat. Meskipun mendapati kesulitan, nah itu adalah tantangan dari kita belajar tersebut, maka tetap semangat, tetap memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya tetap bersemangat, tetap teguh untuk belajar, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu dunia yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan bermanfaat untuk kehidupan kita juga di akhirat nanti. Kemudian kata Al-Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an, riwayatnya bahkan lalu belum dibawakan, diperintahkan oleh beliau Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu untuk kita mempelajari bahasa Arab. Ta'allamu al-lughah al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab tersebut adalah bagian dari agama kita, dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran, bisa mentadabburi makna Al-Quran kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab tersebut, wahai talibat. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan ana taufik sehingga bisa menyampaikan apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasulullah, dari para ulama, dan yang salah dari diri ana pribadi yang selalu berbuat salah. Kita lanjut insyaallah di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.